Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada minggu kemarin kita telah membahas denah dan arah mata angin, cara membaca denah secara sederhana, menggunakan denah dan letak benda, serta menentukan rute perjalanan. Pada hari ini kita akan membahas posisi benda pada bidang koordinat di buku Erlangganya halaman 63. Posisi benda pada bidang koordinat. 1. Menentukan letak suatu tempat atau benda pada bidang koordinat. Kita dapat lebih mudah menentukan letak suatu tempat atau benda jika digambarkan dalam petak-petak yang tersusun dalam baris dan kolom yang disebut bidang koordinat. Perhatikan bidang koordinat. Di sini ada letak-letak binatang ya teman-teman. Kandang sapi terletak pada koordinat A5. Bagaimana cara membacanya? Di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H, dan di atasnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada satu titik pertemuan garis yang ke atas dan ke samping, atau garis yang biasa disebut dengan garis vertikal yang ke atas dan garis horizontal. Di sini ada nolnya ya teman-teman. Oke, kita lihat. Kandang sapi terletak pada koordinat A5. Ini sapi nih. Dia ada di A, terus ke atasnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sapi. Kandang ayam terletak pada koordinat B2. Berarti kita akan ke B, A, B, terus dia akan naik berapa kotak teman-teman? 2. 1, 2. Nah, ini ayam ada di B2. Kandang domba terletak pada koordinat D4. A, B, C, D. Habis itu ke atasnya 4. 1, 2, 3, 4. Kandang kambing terletak pada koordinat F3. A, B, C, D, E, F. Naik 3. 1, 2, 3. Kandang bebek terletak pada koordinat H5. A, B, C, D, E, F, G, H. Habis itu naik 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, itu untuk menentukan kandang dari binatang tersebut ya teman-teman. Di bawahnya, letak suatu tempat pada denah juga dapat digambarkan dalam bidang koordinat. Perhatikan gambar berikut. Sekolah terletak di Jalan Sirsak pada koordinat B1. Mana sekolah? Nah, ini nih sekolah nih. Ada di koordinat B1. B, A, B, terus naik 1. 1. Ini ada Jalan Sirsak namanya. Minimarket terletak di Jalan Apel pada koordinat F3. Mana F? Nah, ini F. 3 mana? Naik 3. 1, 2, 3. Ini ada Jalan Apel di daerah sekitar minimarketnya. Toko buku terletak di Jalan Kecapi pada koordinat H5. Mana H? Ini H, naik 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang peta nih teman-teman. Ini adalah peta Pulau Bali. Pulau Bali ya. Letak beberapa tempat di Pulau Bali pada bilang koordinat di atas adalah sebagai berikut. Denpasar berada di koordinat F2. Mana F? Nah, ini F. Habis itu naik 2. Nah, di sini ada Denpasar. Denpasar adalah ibu kota dari Bali. Ubud berada di koordinat F3. Masih di F, tinggal naik saja 1. Kelungkung berada di koordinat G3. G3. 1, 2, 3. Tabanan berada di koordinat E3. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia ada di E ya. Naik 3. 1, 2, 3.
Bagaimana teman-teman? Paham ya cara untuk menentukan koordinat pada denah atau peta. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, letak titik dan bangun datar pada koordinat. Lihat teman-teman, di sini ada gambar ya. Titik koordinat, kalau tadi bentuk yang sederhana, ini adalah bentuk yang lebih kompleks. Kalau tadi pakai huruf, sekarang pakai angka semua ya teman-teman. Jika ke arah kanan, dia akan angka yang positif ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya. Ke atas dia akan dapat angka yang positif sama 1 dan seterusnya. Jika dia ke kiri, dia akan hanya negatif, min 1, min 2 dan seterusnya. Jika dia ke bawah, dia akan mendapat angka yang negatif juga, min 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, untuk lebih mudahnya Pak Arifin telah membuat penjelasan untuk bidang koordinat. Bidang koordinat adalah permukaan dua dimensi yang terbentuk oleh dua garis bilangan, yaitu garis horizontal disebut sumbu X dan garis vertikal disebut sumbu Y. Kedua sumbu ini bertemu di satu titik yang disebut titik pusat koordinat 0. Jadi ada dua garis yang membentuk koordinat ya teman-teman. Garis vertikal, garis yang ke atas itu kita sebut Y, dan garis horizontal yang dia mendatar dia disebut garis X. Sebuah bangun datar juga dapat digambarkan pada bidang koordinat. Untuk menggambar bangun datar pada bidang koordinat, tentukan terlebih dahulu titik-titik sudut bangun datar tersebut. Setelah itu, hubungkan titik-titik sudut tersebut hingga membentuk suatu bangun datar. Perhatikan contoh berikut. Diketahui titik koordinat A ada di 3, 4. Lihat, kita akan pergi ke nomor 3, 1, 2, 3, habis itu ke sampingnya 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini koordinat A. Koordinat B, min 2, 1. Kita akan ke kiri 2 ya. 1, 2, ke atasnya 1. Nah, ini adalah B. C, min 2, 3. Kita akan menggeser 2 ke kiri, 1, 2, jadi dia dapat min 2 dan turun ke bawah 3, 1, 2, 3. Nah, ini adalah koordinat C. Dan D, 4, min 3. Kita akan bergeser ke kanan sebanyak 4 dari titik pusat koordinat ya, 1, 2, 3, 4, dan turun sebanyak 3 dari titik pusat koordinatnya, 1, 2, 3. Nah, ini adalah letak D. Nah, setelah ini sudut-sudut ini, titik-titik ini kita susun, baru kita akan tarik garis dari B ke C, ditarik garisnya, set set, C ke D disambungkan, D ke A disambungkan, A ke B disambungkan, maka kita akan mendapatkan satu bentuk bangun datar trapesium. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, agar lebih jelas Pak Arifin telah membuat koordinat kolom ya di lantai rumah Pak Arifin. A, B, C, D itu yang horizontal, yang garis lurus menyamping, dan vertikal yang ke atas. 1, 2, 3, 4. Pak Arifin meletakkan ada 3 benda, ada 5 benda ya teman-teman: handphone, penghapus, jeruk, spidol, dan buku. Pertama kita akan menentukan titik koordinat dari penghapus. Penghapus ada di koordinat A. Harus ke samping dulu ya teman-teman. Kita hitung yang ke sampingnya dulu, baru ke atasnya. A. Terus ada di mana teman-teman? 1, 2, 3. Berarti penghapus ada di koordinat A, 3. Handphone ada di mana teman-teman? Masih di A. Ada di mana? Atasnya 4. 1, 2, 3, 4. Berarti handphone ada di A,
terus dikasih koma 4. Jeruk ada di koordinat B, naik ke atasnya 2, berarti B, 2. Spidol ada di C, samping dulu, 1, 2, 3 di C, baru naik ke atas 2, C 2. Dan buku ada di C juga. Ingat 1, 2, 3 ke C, terus naik 4. 1, 2, 3, 4. C 4. Oke, seperti itu ya teman-teman. Masih menggunakan benda yang tadi ya teman-teman. Tapi Pak Arifin sekarang menggunakan titik koordinat yang lebih kompleks ya. Kalau tadi hanya kolom-kolom, sekarang titik koordinat. Bedanya apa teman-teman? Kalau tadi angkanya sesuai kolom, kalau di sini angkanya adalah pas dengan garisnya ya. Nah, ini untuk menentukan titik koordinat. Di sini ada 5 benda yang tadi juga. Sekarang kita akan coba untuk mencari titik koordinat dari jeruk. Lihat, ada di mana titiknya? Pertama kita harus mencari yang menyampingnya dulu ya teman-teman. Ingat, kalau ke kanan dia akan angka yang positif, kalau ke kiri dia akan negatif. Kalau dia dari 0 naik ke atas, dia akan menghasilkan angka yang positif. Kalau dari 0 turun ke bawah, dia akan menghasilkan angka yang negatif. Pertama, jeruk. Dari 0 bergeser berapa? Ya, 2 ke kanan. 1, 2, habis itu ke atasnya 1. 1, 2, ke atas 1. Nah, ini adalah letak dari koordinat jeruk. 2,1. Lanjut. Buku ada di mana teman-teman? Dari 0 dia bergeser 1 ke kanan. Nih ada di sini 1, lalu bergerak dari 0 2 ke atas. 1,2. Nah, 1,2. Lalu untuk handphone ya teman-teman, kita akan bergeser 2 ke kiri dari titik pusatnya. 1, 2, lalu ke atasnya 2. 1, 2, kita pergi ke atas. 1, 2. Nah, di sini handphone ada di min 2, 2. Min 2, 2. Lanjut, kita akan mencari koordinat dari spidol. Bergeser dulu. Berapa? Bergeser dari titik 0-nya 2. 1, 2, tapi ke kiri. Jadi min 1, min 2, lalu turun ke bawah. 2 juga. 1, 2. Nah, berarti ini adalah letak spidol ada di min 2, min 2. Min 2, min 2. Dan yang terakhir adalah penghapus. Dari 0 kita akan bergerak ke kanan. 1, 0, 1. Lalu turun ke bawahnya sebanyak 2. 1, 2. Tapi karena turun ke bawah jadi min ya. Min 1, min 2. Jadi spidol itu ada di 1, min 2. Oke, seperti ini ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman paham. Setelah ini Pak Arifin akan memberi untuk latihannya agar teman-teman lebih paham. Oke, sebagai penutup dari pertemuan ini, Pak Arifin akan memberikan teman-teman latihan ya. Halaman 68. Latihan 2, nomor 2. Perhatikan letak posisi kebun buah berikut. Nah, teman-teman, silakan tentukan letak dari buah salak, jeruk, apel, mangga, anggur, dan stroberi. Lalu setelah itu kerjakan nomor 5. Perhatikan bidang koordinat berikut. A, B, C, D, E, F. Silakan teman-teman tentukan titiknya. A, tuliskan koordinat titik-titik di atas. Jadi A itu ada di mana teman-teman? B itu ada di mana? Jika A, B, C, D merupakan trapesium sama kaki, tentukan koordinat titik B. Jadi di sini belum ada titik B-nya ya teman-teman. Jadi teman-teman coba kalau A, B, C, D adalah trapesium sama kaki. Trapesium itu gambarnya seperti apa teman-teman?
kurang lebih seperti ini ya. Jadi teman-teman tentukan mana titik B-nya biar gambar tersebut bisa menjadi sebuah trapesium. Oke? Sekian untuk pelajaran hari ini. Kurang lebihnya Pak Arifin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.